Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suharto Datung Solang dengan NIM 94142306. Di sini saya akan membuat tugas dari mata kuliah Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan. Baik, di sini saya akan memaparkan peran sektor keuangan dalam perekonomian. Menyediakan akses pendanaan, yang dimana menyediakan akses pendanaan sektor keuangan seperti bank dan lembaga keuangan lainnya berperan dalam memberikan akses pendanaan kepada individu dan bisnis untuk memenuhi kebutuhan modal. Contohnya, bank memberikan pinjaman modal kepada UMKM untuk memperluas usaha. Yang kedua, kartu kredit sebagai alat pembayaran yang memberikan akses pendanaan sementara. Untuk data pertumbuhan kredit, realisasi, dan perkiraan. Data ini menunjukkan pertumbuhan kredit dari tahun 2019 hingga tahun 2024, baik realisasi maupun perkiraan kredit merupakan instrumen utama dalam sektor keuangan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memberikan pendanaan bagi bisnis dan konsumsi rumah tangga. Setelah kontraksi pada tahun 2020, kredit mulai dipulih dan perkiraan terus meningkat hingga tahun 2025 hingga 11,4%. Kenaikan ini mencerminkan optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi lebih kuat serta peningkatan permintaan kredit dari sektor usaha dan individu. Selanjutnya ada memfasilitasi investasi dan tabungan. Dalam memfasilitasi investasi dan tabungan, sektor keuangan menyediakan berbagai produk investasi dan tabungan yang membantu individu serta perusahaan dalam mengelola keuangan mereka. Contohnya, depositor berjangka yang menawarkan bunga lebih tinggi dibanding tabungan biasa, sedangkan reksadana yang memungkinkan masyarakat berinvestasi dengan modal kecil. Dan untuk data pertumbuhan investor pada tahun 2020 sampai 2024. Data ini menunjukkan peningkatan jumlah investor di pasar modal, reksadana, surat berharga, dan SBN. Pertumbuhan investor yang signifikan menunjukkan bahwa masyarakat semakin sadar akan pentingnya investasi dalam sektor keuangan. Peningkatan investasi membantu peningkatan pendalaman pasar keuangan, memberikan sumber pendanaan bagi perusahaan, dan mengurangi ketergantungan ekonomi pada perbankan saja. Selanjutnya ada meningkatkan efisiensi ekonomi. Dalam meningkatkan efisiensi ekonomi dengan adanya sektor keuangan yang kuat akan lokasikan sumber daya dalam perekonomian menjadi lebih efisien karena dana dapat dialirkan ke sektor yang produktif. Contohnya, bursa efek memungkinkan perusahaan mendapatkan modal dengan menjual saham kepada investor. Yang kedua, finansial yang mempermudah transaksi keuangan tanpa harus datang ke bank. Untuk data besar transaksi sistem pembayaran RI Mei tahun 2024, data ini menunjukkan volume transaksi dalam sistem pembayaran dengan BI Grats, Bank Digital, dan BI PAS sebagai penyumbang utama. Digitalisasi sistem pembayaran meningkatkan efisiensi ekonomi, mempercepat perputaran uang, dan mendukung inklusi keuangan. Peran bank sentral dalam mengatur sistem pembayaran menjadi krusial untuk menjaga stabilitas moneter dan keuangan. Selanjutnya ada mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi itu, sektor keuangan berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendukung investasi, produksi, dan konsumsi masyarakat. Contohnya, kredit usaha rakyat KUR yang diberikan kepada petani untuk meningkatkan hasil pertanian. Yang kedua, pinjaman modal kerja kepada startup teknologi mengembangkan bisnisnya. Data pertumbuhan PDB Indonesia berdasarkan lapangan usaha. Untuk data ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi berdasarkan sektor industri di Indonesia. Sektor keuangan memiliki peran penting dalam mendukung berbagai sektor ini melalui pendanaan, investasi, dan layanan perbankan. Beberapa sektor yang menunjukkan pertumbuhan tinggi seperti transportasi, perdagangan, dan jasa keuangan memiliki keterkaitan erat dengan perbankan dan investasi. Baik,
Baik, selanjutnya ada menjaga stabilitas keuangan. Menjaga stabilitas keuangan, lembaga keuangan dan bank sentral berperan dalam menjaga stabilitas keuangan suatu negara dengan mengendalikan inflasi, suku bunga, dan kebijakan moneter lainnya. Contohnya, Bank Indonesia menetapkan suku bunga acuan untuk mengontrol inflasi. Yang kedua, program pembinjaman simpanan atau LPS mencegah kepanikan di sektor perbankan. Untuk data gambar di atas membahas data inflasi IHK, indeks harga konsumen yang menurun di Juni 2024. Yang pertama, inflasi IHK turun dari 2,84% ke 2,51%. Yang kedua, inflasi inti tetapi terjaga di 1,90%. Yang ketiga, inflasi bahan makanan bergejolak menurun, sedangkan inflasi harga yang diatur pemerintah sedikit meningkat. Sektor keuangan memiliki peran besar dalam stabilitas perekonomian melalui pengendalian inflasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Beberapa peran utama sektor keuangan itu, yang pertama adalah stabilitas inflasi. Bank Indonesia BI melalui kebijakan moneter dapat mengendalikan inflasi dengan instrumen seperti suku bunga dan investasi pasar. Investasi yang terkendali meningkatkan daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi. Yang kedua, akses keuangan untuk usaha dan individu. Dengan banyaknya perusahaan dan proporsional dalam survei sektor keuangan atau bank dan pasar modal berperan dalam memberikan akses kredit dan modal usaha. Kemudian akses keuangan mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah atau UKM. Yang ketiga, mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Individu dengan pendidikan tinggi cenderung lebih sadar akan pentingnya investasi atau saham, obligasi, dan reksadana. Sektor keuangan menyediakan instrumen investasi yang dapat meningkatkan akumulasi kekayaan masyarakat. Yang keempat, pengelolaan dana pensiun dan perlindungan finansial. Dengan adanya kelompok pensiun, sektor keuangan berperan dalam pengelolaan dana pensiun dan asuransi untuk menjamin kesejahteraan di usia lanjut. Selanjutnya ada mendukung inklusi keuangan. Dalam mendukung inklusi keuangan berarti memastikan bahwa semua lapisan masyarakat termasuk yang berpenghasilan rendah dan di daerah terpencil memiliki akses ke layanan keuangan. Contoh, yang pertama, program layanan keuangan digital untuk masyarakat desa melalui agen bank. Yang kedua, kredit mikro tanpa agunan untuk membantu usaha kecil yang tidak memiliki akses ke perbankan formal. Baik, gambar data tersebut menampilkan data respon survei Senlik, Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan di tahun 2024 berdasarkan berbagai karakteristik demografi penduduk usia 15-79 tahun di Indonesia. Data tersebut menunjukkan tingkat respons terkait dengan literasi dan inklusi keuangan dalam 3 kategori utama: komposisi, konvensional, dan syariah. Analisis data. Yang pertama, klarifikasi desa. Masyarakat perkotaan memiliki tingkat literasi dan inklusi keuangan lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat perdesaan. Hal ini bisa dikaitkan dengan akses yang lebih luas ke layanan keuangan formal di daerah perkotaan dibandingkan di perdesaan. Yang ketiga, gender. Laki-laki memiliki tingkat respon yang lebih tinggi dibandingkan perempuan, menunjukkan adanya kesenjangan gender dalam mengakses dan pemahaman keuangan. Faktor sosial dalam ekonomi seperti peran domestik perempuan yang lebih dominan dapat menjadi penyebabnya. Yang ketiga, kelompok umur. Kelompok usia 18-25 tahun dengan 26-35 tahun memiliki tingkat respon tertinggi, yang menunjukkan bahwa kelompok usia produktif lebih aktif dalam menggunakan layanan keuangan. Kelompok usia 15-17 tahun dan 51-79 tahun memiliki tingkat respon lebih rendah, mungkin karena masih dalam tahap pendidikan atau sudah memasuki masa pensiun. Yang keempat, pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Semakin tingkat tinggi pendidikan, semakin tinggi pula tingkat respon terhadap literasi dan inklusi keuangan.
lulusan perguruan tinggi memiliki tingkat respon tertinggi, menunjukkan bahwa pendidikan berperan besar dalam memahami dan akses ke layanan keuangan. Yang kelima, pekerjaan dan kegiatan sehari-hari. Pegawai atau profesional, pengusaha, dan pekerja formal lainnya memiliki tingkat respon yang tinggi. Sementara itu, ibu rumah tangga dan mereka yang tidak bekerja memiliki tingkat respon lebih rendah, menunjukkan keterbatasan akses atau pemahaman terhadap layanan keuangan.